Pun Ahmad bin Isa memiliki keturunan yang banyak. Di antaranya Muhammad Abu Ja'far bin Roy, wal Husain, dan Husain aqibuhu bin Naisabur, keturunannya di Naisabur, dan Abdullah yu'raf bi Ubaid, yang Abdullah dikenal sebagai Ubaidillah. Ini jelas. Namanya ada juga anaknya Ahmad bin Isa, Abdullah, dikenal juga dengan Ubaidillah, aqibuhu bi Hadramut. Keturunannya banyak di Hadramut. Fakhad kabir, mereka adalah keturunan jumlah keluarga yang besar. Yu'rafuna bisada al-Ba'alawi, yang dikenal sebagai, mereka itu senantiasa dikenal sadah, kaum sayyid, keluarga Ba'alawi. Mereka adalah keturunan jumlah keluarga yang besar. Yu'rafuna bisada al-Ba'alawi, yang dikenal sebagai, mereka itu senantiasa dikenal sadah, kaum sayyid, keluarga Ba'alawi. Wahum qabila azimah, mereka adalah qabilah yang besar. Hazu ala syuhra wal istifadah, mereka itu sudah mencapai syuhra wal istifadah, populer dan merata, mundul qidam, dari dulu, bintisabihim ila ahlil bait. Jadi kata ahli nasab ini dari dulu, mau abad keberapapun, dari dulu mereka syuhra wal istifadah, bahwa mereka itu nasabnya bersambung kepada ahli bait Nabi. Kasih waktu host, biar orang jawab setiap waktu. Ya enggak apa-apa, nanti ketika sudah selesai Kang Mahfud dibilang selesai ya, nanti Jadi sebelum ini penutup teman-teman, penutup ya. Jadi saya tunjukkan satu pakar ahli nasab di kitab nasab. Ini bukan nasab, bukan Ba'alawi penulisnya, ya. Menyatakan Ba'alawi itu keturunan Nabi, dan Ubaidillah bin Ahmad adalah anaknya Muhammad bin Isa, dan mereka syuhra wal istifadah sebagai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya minta lawan dialog saya menunjukkan satu kitab nasab, satu saja dari ahli nasab, yang menyatakan ada kalimat Ba'alawi itu palsu sebagai keturunan Nabi, atau nasab mereka tidak tersambung. Silahkan. Palsu. Bang Nusantara. Oke, aja dulu pertanyaan saya. Sebelum ada yang menjawab, saya konfirmasi dulu, ya. Pertama, kalau pertanyaannya itu berarti memaksakan. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh Kiai Imad itu tidak terkonfirmasi, berarti tidak ada yang membatalkan. Karena tidak terkonfirmasi, ya, tidak nyambung. Itu pertama. Yang kedua, nama-nama yang tertulis di dalam nasab Ba'alawi sampai Ubaidillah itu orang-orangnya diragukan keberadaannya. Makanya di sana mardudun, tertolak. Maka terputus dan tertolak, akhirnya apa? Batal. Jadi bukan kami, bukan Kiai Imad yang membatalkan. Karena dua faktor tadi. Itu yang pertama konfirmasinya. Yang kedua, mohon itu ditunjukkan sampulnya, kitab apa, abad berapa, karangan siapa. Jangan bicara. Tunjukkan sampulnya. Monggo lanjut. Yang lain. Jangan ke sana dulu, saudara. Kita minta metodologi yang digunakan dulu itu. Enggak, dari saya naik belum bernarasi, saya belum dikasih kesempatan. Kasihan host, kasih Bang Ade. Catatan itu kan, catatan ngomong si A ini pernah bilang gini, si B pernah bilang gini, ini diakui dunia gini. Kita bikin sendiri juga bisa gitu loh. Maka kita pastikan apa dulu metode yang digunakan gitu loh, saudara. Metodenya silakan. Izin host, kasih Bang Ade Irawan dulu, kasih Bang Ade Irawan dulu. Tapi dulu dari tadi beliau ini diamkan, monggo. Silakan Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang belum kenal ya, saya nama asli saya Ade Irawan ini. Saya berasal dari Subang, Jawa Barat. Saya orang Sunda ya, suku Sunda. Terkait masalah polemik nasab atau diskursus nasab ini, saya memang bukan pakar, bukan ahli. Akan tetapi saya bisa menilai mana yang benar ataupun mana yang tidak, itu menurut logika pengetahuan dan akal saya. Yang paling pertama yang saya inginkan, saya sudah membaca kitabnya atau karya tulisnya Kiai Imad, yang notabene di situ pada intinya menerangkan bahwa nasab Ba'alawi ini tidak tersambung. Inti poin daripada apa yang dipertanyakan Kiai Imad itu ada 12 pertanyaan. Dan sampai hari ini 12 pertanyaan itu belum bisa dijawab oleh pihak Ba'alawi itu sendiri. Gak usah kita bicara Robitoh, karena kalau Robitoh itu hanya NGO atau non-government organization atau organisasi kemasyarakatan yang notabene
dia juga tugasnya bukan untuk mencatat nasab suci Rasulullah ya, hanya mencatat nasab keluarga mungkin. Nah, dalam konteks ini sebetulnya saya simpel menilai bahwa nasab Alawi itu tersambung atau tidak. Yang pertama, dalam karya tulis Kiai Imad menyatakan bahwa tidak ditemukannya kitab sejaman di abad ke-4, di mana abad ke-4 itu adalah Ahmad bin Isa hidup dari abad ke-4 sampai ke abad 9 akhir, itu kan tidak ada di situ kitab nasab atau kitab yang sejaman yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak Ubaidillah atau Ubaid. Itu yang pertama. Jadi kalau berkaitan dengan surah al-istifadah, itu harus sudah terkenal di zaman dia hidup sampai hari ini. Berarti surah al-istifadahnya itu setelah di akhir abad ke-9. Yaitu kitab yang ditulis oleh Ali As-Sakron, yang notabene Ali As-Sakron ini berasal dari keluarga Balawi juga, yang menulis di situ di kitabnya bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa itu sendiri. Pertanyaannya kan simpel, ada nggak kitab yang sejaman setelah selisih waktu 550 tahun ini, kok tiba-tiba baru muncul? Yang jadi pertanyaan kan, apakah benar Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa? Yang notabene tidak didukung dengan kitab-kitab nasab yang sebelumnya yang sama sekali tidak mengatakan bahwa Ubaidillah ini memiliki bahwa Ahmad bin Isa ini memiliki anak Ubaidillah. Itu satu. Yang kedua, ini saya berpikir kita ini logika yang dipakai. Saya nggak peduli dengan hujah apapun, tapi sebelum kalau seseorang mengklaim bahwa dirinya sebagai zuriyah Rasulullah, itu tersambung nasabnya ke Rasulullah, itu kan, minta bukti, nggak usah dulu dengan hujah, dengan dalil, dengan data, dengan lain sebagainya. Buktikan saja secara saintifik bahwa mereka itu benar berasal dari bangsa Arab. Yang notabene hari ini ketika bicara sains di bidang ilmu genetika, mereka sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka ini berasal dari bangsa Arab. Dan ini sudah fakta terbantahkan. Yang mana Nabi Muhammad kita, Nabi besar Muhammad SAW ini berasal dari Bani Hasyim, dari bangsa Arab. Bagaimana saya bisa percaya meyakini mereka nasabnya tersambung kepada Rasulullah, manakala genetik mereka juga tidak menunjukkan sama sekali mereka berasal dari bangsa Arab. Nah, kalau ini ilmu fakta, ilmu sains, eksakta, 1+1 pasti hukumnya 2. Hari ini buktikan dulu, jangan dulu kita berbicara hujah, dalil, dan itu lain sebagainya. Buktikan aja sebagai pintu pembuka bahwa mereka tersambung nasabnya ke Rasulullah dengan saintifik, dengan genetika, tes genetika, dengan haplogrup, bahwa mereka itu adalah berasal dari bangsa Arab. Nah, di sini 2 pertanyaan besar ini. Nah, kemudian satu putaran lagi ya, saya biar tidak terlalu lama. Enggak usah sebetulnya kita itu ribet menerangkan itu dan ini dan lain sebagainya. Kalau mereka berani sebetulnya, kalau mereka benar bahwa nasab mereka itu soreh tersambung kepada Rasulullah, yang jadi pertanyaan hari ini, nggak usah diterangkan oleh ahli nasab dan lain sebagainya, itu ini dan lain sebagainya. Ahli nasab juga tidak bisa dipakai kesimpulannya kalau hanya berdasarkan keterangan personal. Akan tetapi ada lembaga yang jelas yang memiliki hak yang kompeten di situ, yang menyatakan seseorang itu tersambung atau tidak nasabnya ke Rasulullah, yaitu Nakobah. Ada di Irak, ada di Maroko. Apa susahnya kalau mereka benar-benar soheh, nasabnya tersambung, memiliki data-data yang bisa dipertanggungjawabkan? Apa susahnya dari beberapa marga mereka untuk mengisbatkan nasab mereka, mengisbat nasab mereka ke nakobah-nakobah yang ada di dunia?
Sebetulnya tidak usah ini. 2 orang dari setiap marga sampel aja. Buktikan bahwa mereka itu benar diakui oleh para nakobah dunia. Karena nasabah itu adalah nakobah itu isinya para nasabah. Jadi kalau kita berbicara tadi legitimasi, gitu kan, yang dikeluarkan oleh seseorang itu juga tidak bisa pendapatnya dipakai sebagai pendapat yang diakui. Tapi ketika dikeluarkan oleh suatu badan yang resmi, yaitu adalah nakobah, udah selesai sebetulnya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sampai hari ini sudah melakukan itu? Kan tidak. Ada apa ini? Mungkin itu saja dulu putaran pertama. Silakan yang lainnya mau menambahkan. Baik, sudah, bos. Waktu saya boleh. Tes. Oke, saya jawab ya. Ya, nanggapin yang sebentar lain boleh. belum, Nanggapin yang lain belum. sebentar boleh. Bang Ade, Yang lain belum, silakan yang lain. Atau saya ingin Bang Ade ingin bicara. secara logika doang ya, tidak Nggak ada data ilmu tadi ya, kesimpulannya ya. Ada tak ada di kepala saya semuanya. Soal sejarah Bali tidak usah pakai buku. Nah, jadi Kita nggak orang tahu siapa kepala orang Bali. main TikTok aja, buku nggak Ngerti? boleh pakai. Jadi kita orang ini orang yang tahu tentang Bali. Ngerti? Bahwa para nasabin yang di Arab semuanya tidak tahu Ahmad bin Isa, tidak mengenal Ahmad bin Isa. Mereka tahunya Ahmad bin Isa itu orang Basrah. Dan mereka itu bukan dari Alawiyin. Itu dia. Itu jawaban saya. Agar tidak memanjang, kalau memanjang takutnya rungkat langsung, saya takut. Baik ya, baik, kita jawab ya teman-teman ya. Saya tadi nggak motong, oke. Minta izin host untuk berbicara host. Baik ya, jadi tadi saya kan menunjukkan data ya. Saya menunjukkan data satu pakar nasab dunia yang menyatakan bahwasannya nasab Ba'alawi itu sahih ya, dan bahkan suhro wal istifadho mundul qidam. Jelas di sini ada kalimat ya. Suhro wal istifadho, sabar jangan ketawa Saya ya. pengen ketawa sih. Suhro wal istifadho dari dulu ya. Dan saya meminta bahwa mereka bernasab ke Ahlul Bait. Tadi ada yang minta cover kitabnya, nggak apa-apa kita tunjukkan dulu bentar. Ini cover kitabnya ya bagi yang pengen tahu nih. Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'atir Rasul lin Nasabah, karya pakar nasab Syarif Anas Al-Qutubi Al-Hasani. Ya. Abad berapa? Sabar, saya tadi sudah jawabkan ya. Sedangkan saya tadi minta, Ya, abad saya berapa? tadi saya tadi nggak Abad potong. berapa belum disebut? Nusantara Abad berapa tadi saya belum nggak disebut? potong. Nanti saya jelaskan Nusantara. Enggak, Ya. itu berkaitan dengan pertanyaan saya. Abad berapa? Kamu bukan waktunya bicara, tadi saya nggak motong loh teman kamu bicara. Enggak, jenengan tadi menjawab kurang satu pertanyaan saya. Siap, Jenengan saya jawab. tanggapi pertanyaan saya. Oke, ini pengarangnya Dengerin masih aja hidup dulu, sekarang. dengerin aja dulu, nanti Nah, itu kok ketahuan. repot banget Jadi sih. Begini Bang, Halo, dia menanggapi halo. pertanyaan. Oke, kamu saya. mau abad yang lama juga ada. Saya punya datanya, sabar dulu. Loh, enggak, yang jenengan baca tadi itu abad berapa? Baik, saya jawab ya. Kan sekarang panjenengan menanggapi pertanyaan saya toh. kalau Bukan, saya nanggapin Ade Irawan, bukan kamu. Bang, lagi diterangkan Ya, SD Loh, enggak, belum dijawab. Iya, saya jawab. Gimana belum saya mau dijawab. jawab kalau kamu ngomong terus Iya, jawab. Nusantara. Abad 12, Jawab abad dulu. 10 gitu kan enak sih. Iya. Begini, Kok begini. lama banget? Pertanyaan tadi itu saya itu dua Ade loh, hanya Irawan, dua loh. saya belum. Kamu tadi udah panjang. Ya, Sekarang waktu pertanyaan saya jawab hanya dong. dua, hanya dua. Masa nggak bisa tertib sih? Kamu Iya, jawab Masa saja. nggak bisa saya dua. tertib, teman-teman di sini. Bang Kok Albiros. sekarang ngomong tertib. Tadi Bang Ade Ayo Irawan sekarang bicara lanjutkan panjang, tadi. saya diam, nggak jawab sama sekali. Dibuka ya. lagi. Sebentar, Sekarang sebentar, begitu sebentar. saya mau narasi, Dibuka kenapa pada lagi, dipotong-potong? Dibuka lagi, covernya dibaca pelan-pelan. Nanti nama kitabnya, pengarangnya, abadnya. Nih. Abad berapa itu? Saya jawab ya. Pengarang ini, saya tadi di awal sudah ngomong karena kamu nggak dengerin baik-baik. Abadnya belum Iya, tadi saya sudah disebutkan. sebutin, saya sebutkan lagi. Dengar. Abadnya belum disebutkan. Sudah saya sebutkan, kamu nggak Abadnya. dengarkan. Dengarkan ya, ini Al-Nasabah Syarif Anas Al-Qutub Al-Qutbi Al-Hasani ini, beliau itu pengarangnya masih hidup sekarang. Dengarkan baik-baik ya.
pengarangnya masih hidup. Jadi kamu kalau saya sudah bilang pengarangnya masih hidup, kamu masih tanya abad berapa, itu menunjukkan kamu nggak mendengarkan. Ya berarti abad sekarang, gitu aja kok. Nah iya, Ribet. sabar dong. Ya wes. Makanya saya narasi belum selesai. Abad sekarang selesai. Baik. Nusantara, jangan emosi. Loh kok jenengan nanya ke saya? Kalau saya menanggapi pertanyaan sampean belum lengkap, itu berarti jenengan boleh menyanggah. Gimana sih? Oke, sekarang saya teruskan ya. Baik. Pakar nasab yang ini masih hidup zaman sekarang, dan dia itu berpunya guru ahli nasab, dari gurunya punya sanad sampai ke abad 3, abad 2. Sebentar, yang Dan saya benar pertanyakan keilmuannya. itu Iwan, kamu jangan bukan nyela, personal. kamu jangan nyela. Tadi saya udah nggak nyela kamu. terangkan, saya tidak butuh Saya nggak keterangan nyela personal. kamu, woi. Saya tadi nggak nyela kamu, walaupun kamu retorika tanpa data sama Enggak, sekali. bukan retorika, tinggal dan jawab kalimat kamu saja. tadi nggak ada yang Mana berbobot. nakobah Saya nggak dunia nyela yang loh ya. mensohehkan, Saya nggak nyela. Ini mengisbat gimana nasab ini? mereka. Bukan personal, tapi saya minta. Saya minta secara Oke, lembaga. nanti ada itu lembaga pernasaban dunia yang mensoalkan Iya, nasab lembaganya Balawi ada. mana, Sabar, buktinya sabar. mana? Gimana saya mau tunjukkan kalau kamu nyerocos terus? Udah. Ya, Yang nggak usah tunjukin. ditunjukkan, kalau itu kan saya udah katakan, itu saya tidak butuh keterangan personal. Ingat, tahu nggak personal? Diam dulu. Belajar diam bisa Bukan nggak? diam dulu, nggak usah Waktu diterangkan. kamu bicara, saya itu bisa diam. Kenapa waktu saya bicara kamu? Anda kan mau menjawab jawaban saya, pertanyaan Enggak. saya. Saya Yang mau saya narasi. minta, mana data yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa Ubaidillah itu tersambung ke Ahmad bin Isa, atau mana data yang dikeluarkan oleh Nakobah loh, bukan oleh personal. Nggak perlu Anda terangkan. Kalau personal percuma, saya tidak akan percaya. Baik, sekarang saya mau bicara, kamu percaya nggak percaya terserah kamu, tapi kamu bisa diem nggak? Bukan gitu. Saudara Bukan Mahfud. personal, nggak usah disebutkan. Anda juga Kalau Anda mengatakan apa personal, dari Susah ya mau enggak bicara gini loh terus saudara dulu Mahfud, ini ya. izin saudara Mahfud, gini loh, Anda juga tadi gagal paham. Nggak ada Saudara gagal Ade paham. Irawan ini Saya juga Bang Ade tadi Irawan bicara, sebentar saya dulu sampai selesai. Anda biar ngerti, saya kasih tahu ini biar ngerti. Saudara Ade Irawan tadi juga menghimpun data. Nggak ada satupun data yang Menghimpun ditunjukkan. data di kepalanya, kemudian divisualisasikan dalam bentuk kalimat dan argumen. Di sini kok Anda ngomong retorika, itu jelas kok pertanyaannya. Baik, ya. Ini kan framing loh. Anda ini datanya sudah personal, framing lagi. Baik, sekarang saya mau jawab. Ya. Metodologinya juga nggak disebutkan, mana tadi metodologinya itu. Jadi jelas, yang saya minta tadi juga nggak ditunjukkan sama Bang Ade Irawan. Saya minta apa tadi? Saya tunjukkan satu. Saya itu punya banyak data tentang ulama ahli nasab. Kok Sabar ini? dong. Hehehe. Saya bicara sampai titik kamu nggak bisa. Kenapa takut ya? Kalian membantah. Data kalian kejang-kejang ketakutan. Kenapa sih? Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok Kamu takut? menjawab pertanyaan saya, tapi pertanyaan kamu itu jawaban kamu nggak nyambung. Tolong teman-teman. Tadi saya tanya apa ke Ade Irawan? Saya tanya mana satu kitab Gopur, Ya, sama yang saya aja mengatakan Gopur. dari Gopur, nasab bahwa sama nasab saya Balawi aja, putus. sama saya. Ternyata jawaban dari Ade nggak ada nunjukin kitab. Yang ada ngomong ngalor itu. Ini narasi saya. Kitab sama Host, sekali. dimut semua host. Nah, kemudian dengarkan Dimut di sini. semua host. Mau pembohongan publik, Bur. Bentar, sabar ya. Ini kok panik semuanya, kenapa? Aja, Bur. Di mute semua host. Kamu Saya kan harus tinggal happy ya, tunjukkan. saya harus Ini happy. loh ahli nasab yang menyatakan nasab Balawi putus. Emang nggak ada. Satu aja nggak ada. Saya bisa nunjukin nasab Balawi tersambung Saya dari puluhan bernarasi kitab nasab. menyampaikan apapun yang Narasi ingin saya dari orang yang sampaikan, nggak dan ngerti apa-apa tidak dan ada nggak ada urusan dengan datanya. Anda. Tidak Kalau ada saya urusan dengan merujuk ke Anda. pakar. Saya Kemudian merujuk ke Anda pakar. mau menjawab apa? Nih, saya tunjukkan data lagi. Ya, yang sebelum Imam Asakron. Ini, host, saya bisa kasih waktu host. Belum, Bentar Syarif, aja. kamu baru datang, jangan tiba-tiba nyelonong, sabar dulu. Satu putaran saja host. Saya belum satu putaran saya belum kok kamu tiba-tiba satu putaran. Memang kalau kepala Saya nggak kuda ini butuh repot. jawaban Anda, ya. Kalau kamu Karena nggak jawaban butuh, Anda kamu turun, personal. kamu Yang turun, saya kalau butuhkan jawaban saya, ini adalah butuh keterangan jawaban. Nakobah. Dulu, sabar. Nakobah nggak usah, itu tutup aja. Kalau personal tutup Ya aja. udah, nggak otak perlu. kamu aja yang ditutup. Sekarang saya mau bicara sama Saya sabar, 131 orang nih, bukan sama kamu doang. Ya.
Kalau kamu emang nggak mau menerima data dari kitab nasab, kamu Bukan bicara nasab dan begitu, menolak Gofur. kitab nasab itu berarti Kitab kamu nasab tidak mau mana itu dialog. emang kitab nasab, Oon? Sabar, tolong Kita abad 15, Pur. Jangan bohongin orang-orang kayak Emang itu kitab nasab kamu? Bohongin orang-orang, Kitab Pur. nasab, itu kitab nasab, Jangan Soya. Kamu kok bohongin nggak ngerti dong. kitab nasab? yang jujur Sabar, aja, sabar ya, Pak Alwi. sabar. Saya diam dulu. Gini. Iya. Gini. Sekarang Kang Mahfud saya kasih waktu untuk menjawab dari pertanyaan yang tadi. Silakan monggo, kemudian nanti ditanggapi sama Ya Anjas ya. Nah, Gitu aja ya. ada tiga pernyataan host tadi dari saya, dari Bang Los sama Bang Adi. Monggo. Tadi Baik, saya sudah, Ya, sekarang monggo, biar dijawab. Bang Los sama Bang Adi. Ya kan? baik ya. Monggo, silakan. Sekarang saya lanjutkan. Jadi di putaran awal saya menunjukkan pakar nasab menulis kitab nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu sohe, bahwa Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah dikenal Ubaidillah, keturunannya di Hadramut namanya Bani Alawi, mereka itu syuhra wal istifadah mulai dari dulu, dari abad-abad terdahulu bahwa mereka keturunan Ahlul Bait. Itu data yang saya sampaikan. Kemudian saya tadi tanya ke Bang Ade atau siapapun yang di sini, sekarang tunjukkan dari pihak kalian satu pakar nasab di dalam kitab nasab yang menyatakan nasab Ba'alawi tidak soheh. Tapi ternyata saya nggak dapat data itu, malah hanya retorika ngalor ngidul yang tidak ada datanya. Di antara retorika ngalor ngidul tadi mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu baru soheh oleh Ali Asakron, ya. Oleh Ali Asakron. Saya tunjukkan data lagi. Ini ada kitab nasab sebelum Imam Ali bin Abu Bakar Asakron, ya. Judulnya An-Nafhatul Ambariyah, ya. Ini silakan dicek pengarangnya hidup tahun berapa, dengan Imam Sakron duluan siapa. Sampaikan saja abad berapa, Fur. Ya masa kamu nggak bisa kerja sedikit dong? Oke, saya Enggak, sebelum Ali Asakron abad berapa? Karangan siapa? Kok kamu pelit banget sih, Fur? ya kamu effort dong, kamu tulis judulnya ini. Nanti kalau saya salah kan enak. mau Ternyata ini nyebarkan setelah Sakron kan kebohongan. kalah saya. Kamu nyebutkan saja aja repot, Fur. Balabi Berarti Masar, kamu mau ternyata dipotong menyebarkan Balabi Masar. kebohongan. Gimana ini roomnya ini? Bisa tertib nggak? Oh, tadi Kamu mau ya karena motong, kamu nggak menyebutkan Fur. selengkapnya, Orang Fur. tanya, Itu kamu triknya motong. Ba'alawi kalau Nggak kebohongan. ada, saya Fur. sebutkan. Lah makanya sebutkan Oke, kitabnya saya- abad berapa, karangan saya siapa, dulu selesai ya. kan? Saya harus adil di sini ya. Saya sebagai apa? Monggo, host. Dulu gini teman-teman. Jadi yang diminta juga di sini Kang Mahfud ya, dimintanya abad keberapa, jenengan jelaskan. Baik. Kan biar enak gitu loh, biar gamblang. Jadi apa namanya, pertanyaan-pertanyaan lain ketika sudah jenengan jawab ya kan sudah, berarti selesai itu. Monggo silakan Kang Mahfud. Nanti. Oke, ya. Sekarang saya lihat cover kitabnya. Oke, ya. An-Nafhatul Ambariyah fi Ansab Khairil Bariyah. Ya. Lil Allama An-Nasabah. Lihat ini kalimat ini penting. Pengarangnya Allama An-Nasabah, pakar nasab. Ya. Muhammad Kazim bin Abil Futu bin Sulaiman, bukan Ba'alawi, ya. Min a'lam al-qarn at-tasi'. Ya, termasuk orang alim luar biasa di abad ke-9. Nanti kita bisa selidiki mana yang lebih dulu dia dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron, walaupun sama-sama abad ke-9. Kitab ini ditulis sebelum dia ini lebih awal, ya. Abad 1 abad itu kan 100 tahun, ya. Kita nanti tunjukkan bukti bahwa Muhammad Kadim bin Abil Futu bin Sulaiman al-Yamani al-Musawi ahli nasab ini itu lebih awal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya. Sehingga kalau tadi dikatakan nasab Ba'alawi itu orang nggak tahu, orang Yaman itu taunya Ahmad bin Isa itu di Basro, bukan di Yaman. Nggak ada namanya anaknya Ubaidillah. Kita lihat ini kitab nasab eksternal, bukan kitabnya Ba'alawi. Apa yang ada di sini? Ya, lihat di sini apa? Keturunan Ali bin Ja'far As-Shadiq, ya. Wa min waladi Isa, anaknya Isa Ahmad adalah Ahmad al-Muntakil ila Hadramut. Yang Ahmad bin Isa pindah ke Hadramut. Lihat. Bahkan di sini saya singkat, di sini jelas ada nama Mau batuk sebentar. Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin ada kalimat Abdullah bin Ahmad bin Isa di sini, lihat. Abdullah bin Ahmad bin Isa.
Yang kata sebagian orang yang kebal data, Imam Ahmad tuh nggak punya anak namanya Abdullah. Ini ternyata di kitab-kitab nasab ada. Jadi saya menunjukkan data. Ya, sekarang saya minta data balik, itu saja. Kitab nasab. Ini dikatakan nasab Ba'alawi putus. Ya, Ada kalimat ini. Nasab Ba'alawi, sabar, minta data. Saya belum. Satu saja kitab nasab. Mau abad 10 kek, mau abad 11 kek, mau abad 12 kek. Tapi pengarangnya ahli nasab menyatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Mereka bukan keturunan Nabi. Nasab mereka terputus. Saya minta data. Saya nggak mau ocehan AU yang bukan data dari orang-orang di TikTok yang tidak punya kompetensi dalam urusan nasab. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau segala urusan itu diberikan kepada yang kok dibuka ya? Katanya dikasih waktu kok di-mute? Kepanjangan, udah paham poinnya. Harusnya ngasih waktu saya, belum? Semuanya. Kita mendengarkan kamu doang sendiri. Loh, kita tadi Bang Ade bicara, saya nggak kamu ini potong. dari tadi mau nyerocos terus. Jadi sekarang Kita nggak boleh nanya, pakar nasab nggak boleh. mana yang membatalkan nasab Ba'alawi dan kitab nasabnya apa? Silakan, saya tunggu. Oke, siapa yang mau jawab? Bang King Kong, Bang Syarif, Bang Nusantara? Nggak berarti yang ditanya atau ini Saya dijawab. kan masih belum dikasih Berarti yang waktu ini. ditanyakan Bang Los gak dijawab. Udah selesai. Kita nanggapi punya Gofur sekarang. Monggo. Tadi saya sudah sampaikan itu kan, bahwa di dalam kitabnya Kiai Imad itu kan menakar itu ya, itu dijelaskan tidak tersambung. Berarti kalau tidak tersambung berarti tidak ada yang membatalkan. Dikarenakan apa? Itu kan dikarenakan satu silsilah sampai ke Ubaidillah itu orang-orangnya tidak ada. Itu kan. Yang kedua itu kan, kena akhirnya itu kan tertolak. Terus yang kemudian terputus dari masanya Ubaidillah ini abad ke-9 kitabnya, itu kan. Nah, itu sudah dikarang lagi sama Kiai Imad. Ini apa? Kalau Gofur pengen tahu, pengen baca, itu kan, saya tunjukkan ini. Ini ada literatur kitab-kitab nasab dari abad ke-3 sampai 13 Hijriah. Bukti terputusnya nasab Ba'alawi di sini banyak, gitu loh. Kita baca ini, Fur, santai aja, Fur, itu kan. Kita baca ini. Nih ada pertama kitab itu kan. Sorry. Nah, di sini pertama kitab Nasabu Quraisy. Di sini juga dijadikan literasi, itu kan. Di sini juga apa? Ya terputus nasabnya Ba'alawi, dengan yang kedua kitab Sirri Silsilatul Alawiyah. Di sini ada Al-Majdi. Banyak, Fur, santai aja, Fur. Ada Tahzibul Ansab. Kan itu yang dipersoalkan, Fur. Baik, sekarang tunjukkan di Al-Majdi, udah nggak usah. Tunjukkan di Al-Majdi halaman berapa. Saya berani ngomong gini ya. Saya pastikan di Al-Majdi tidak ada pembatalan nasab Ba'alawi. Jadi sekarang kalau Anda bilang di Al-Majdi ada pembatalan nasab Ba'alawi halaman berapa? Bagaimana kalimatnya? Silakan. Sebentar, Fur. Kamu dengar nggak apa yang saya katakan, Fur? Di karyanya Kiai Imad itu menjelaskan tidak tersambungnya. Maka tidak ada yang membatalkan, Fur. Kamu tuh gimana sih, Fur? Kalau awalnya tersambung kemudian dibatalkan, ya ini enggak, kamu yang menyambungkan, Ba'alawi yang menyambungkan, gitu loh. Tidak semuanya kemudian menyambungkan, kemudian ada yang membatalkan, enggak begitu, Fur. Itu keluarga Ba'alawi saja yang menyambungkan. Kemudian dikaji tidak tersambung, berarti tidak ada yang membatalkan, Fur. Paham enggak, Fur? Ya sampai selesai kamu. Kan saya dikasih waktu host. Sampai selesai gimana? Oh, nggak ada yang membatalkan, nggak tersambung kok. Ya apa sih mau Baik, dibatalkan jadi gimana? kesimpulannya Kan saya koplak bisa kamu, Fur, ini, menunjukkan Fur. kitab ahli nasab yang mengithbat nasab Ba'alawi, sedangkan yang Aduh, barusan kamu jawab itu abadnya tidak abad bisa 9, menunjukkan Fur. kitab nasab yang membatalkan nasab Abad Ba'alawi. 9, apalagi yang kamu baca tadi itu bukan abad ahli terbaru, nasab, Fur. tidak pernah berguru Abad ke ahli 15. nasab. Jadi kitab nasab yang saya tunjukkan dari ahli nasab dibantah dengan kitab karangan Imaduddin yang bukan ahli nasab. Itu saja sudah. Silakan. Kasih waktu host saya host.
satu putaran host. Oke, monggo. Silakan Ya, Syarif. silakan Silakan Kang Syarif, monggo. Oke, terima kasih waktunya host ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Menurut saya, narasi Gopur mulai tadi itu, saya anggap Gopur itu tidak mengetahui atau tidak belajar dengan kaidah ilmu nasab ya. Kenapa? Karena mulai tadi menunjukkan kitab dengan beberapa kitab, dengan kitab ini, dengan kitab ini. Padahal dalam kitab Muqaddimat fil Ilmil Ansab itu di halaman 85 udah jelas loh. Ya. Udah jelas di situ. Apa kejelasannya? La yatahju bi kasratil masadir idza kanat kulliyatun kilu min aslil wahid. Tidak bisa dijadikan hujjah banyaknya sumber-sumber jika semua sumber-sumber tersebut dinukil dari usul yang satu. Yang kita pertanyakan itu kan ya, tidak ada nama Ubaidillah dari abad ke-4 sampai ke abad ke-9. Memahami itu harusnya itu paham dengan sumber-sumber itu jadi satu. Sumbernya itu mengambil rujukannya ke satu. Itu kalau di dalam Muqaddimat fil Ilmin Ansab itu nggak diterima kayak gitu itu. Gitu loh. Tolong sebutkan kalau Gopur itu mampu untuk menjawab hari ini. Sebutkan nama Ubaidillah dari abad ke-8, abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5 sampai ke-4. Itu kan mulai dulu kan muter-muter tok ini jawabannya. Sampai sekarang nggak ada. Betul. Ya. Sampai sekarang nggak ada. Maksud kami, jika semua kitab-kitab yang mereka jadikan sumber argumentasinya itu menyebut Abdullah, maka pasti sumbernya kitab As-Suluk. As-Suluk itu di abad apa? Di abad ke-9 Hijriyah, karya Al-Janadi. Yang bermasalah dari sisi sumbernya menyebut nama Ubaidillah, maka pasti sumbernya kitab Al-Burqatul Musiqah karya Syekh Ali Asyakran ke abad ke-9 Hijriyah. Lalu apa gunanya melampirkan yang ada jika semua itu berujuk kepada satu sumber yang sama? Kecuali hanya karena bertujuan untuk menggiring opini pembaca yang awam dengan mendompleng berdasarkan nama tokoh-tokoh ternama. Ya. Itu intinya. Gitu loh. Baik. Kalau mau baca ini dari abad abad 11, abad 10, abad 12, abad 13, rujukannya sumbernya satu. Percuma. Mampu nggak menampilkan kitab ya, kitab sezaman itu menyebutkan nama Ubaidillah. Itu saja, Os. Ya, pertanyaan saya. Baik, saya jawab ya. Monggo silakan dijawab Kang Mahfud. Baik ya, saya mohon kepada yang lain, tadi ketika Anjas ini berbicara, saya tidak memotong. ya, langsung Saya harap nanti ketika saya bicara juga tidak dipotong, ya. silakan. Baik, ya, mengenai tadi Anjas bicara tentang kaedah dalam ilmu nasab, ya. Salah satu kaedah penting dalam ilmu nasab yang pernah disampaikan oleh An-Nasabah pakar nasab Al-Imam Ibn Inabah, itu beliau mengatakan kalau ada nasab yang